lagi standar. Gak ngeramein tombol kan ini? Oke. Halo teman-teman, selamat malam. Balik lagi kita di Wistria ID YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu senantiasa sehat dan dalam lindungan Tuhan. Kita udah lama nggak goes dan kita udah lama juga nggak bikin konten, sekitar 2 atau 3 minggu karena kita memang lagi banyak kerjaan, jadi kita tunggu kerjaannya baru kita bikin konten lagi. Nah di sini kita udah bareng Mas Heri lagi dan kita bakalan nge-review Elementroid lagi. Tapi di sini Elementroidnya itu adalah Elementroid X yang paling baru ya Mas? Iya. Nah, Elementroid X yang paling baru, dan seperti biasa sebelum kita mulai untuk review kita bakal pinjam-pinjam dulu sama Mas Heri Bekti yang biasanya kita lakukan. Nah, oke Mas, silahkan gimana nih informasinya tentang Elementroid X yang baru ini? Kan kita udah banyak banget tuh nge-review Troid, dan yang ini adalah elemen yang paling baru. Itu gimana pendapatnya menurut Mas Heri sendiri? Oke. Silahkan dimulai. Terima kasih. Kita untuk yang ini seri terakhir, Elementroid seri terakhir. Ini keluar 2 warna. Itu ada orange sama ini semacam apa? Metalik ya. Silver tapi agak coklat. Iya. Oh, gimana? Silver abu ya. Kombinasinya silver abu. Dari yang punya ada request, kebetulan mau masuk ini, mau ganti handle postfix tapi sekaligus mau dibikin invisible. Makanya sebelum kita mau crack ini sepeda, kita coba kasih reviewnya. Tapi beberapa menurut yang punya tadi beberapa sudah diganti. Secara spek sih sama, cuma untuk yang ini itu hanya 9 speed. Jadi depan itu 53, belakang dia pakai 1128. Kata yang punya sih karena memang nggak terlalu banyak tanjakan, jadi dia nggak perlu rubahan di situ, dan sering dipakai buat gue sama istrinya. Jadi dia naik hanya di 56 T untuk yang centric depannya. Ini beberapa sudah dirubah. Dia dapat tangan kedua, tapi dengan cukup harga yang fantastik sih. Sangat murah. Yang lain digoreng, ini mah diobral. Sangat murah. Dia pengakuan dia hanya penggantian seat post sama wheelset. Cuma wheelset ini dia tertarik karena ini X-nya aja sih. Tapi nggak begitu cantik. Kemungkinan ini juga dapat dari Troy yang sebelumnya, Troy X. Ini pun Troy X tapi cuma 9 speed. Mungkin nggak terlalu banyak yang di-review juga karena secara spek sih udah bagus. Ini ganteng banget. Iya, ganteng sih. Hidrolik dia pakai Tektro, udah pakai Tektro, kanan kiri pakai Tektro. Terus nih, headset dia udah pakai Ion. Terus ininya udah mirip banget sama Evan Goose. Tinggal nanti rubah dikit aja, cakep. Terus kalau melihat beberapa lekukan sih memang beda ya sama yang Troy di belakang dia juga. Terus yang lain saya rasa nggak terlalu lekukan itu sih. Cuma di frame yang kelihatan ini lebih rapi, dia lebih rapi. Terus tulisan Troy-nya sangat gede di sini ya, sangat besar. Terus elemen tetap dia menyematkan nama elemen di sini. Aksesoris yang lain dia pakai Ion. Terus cuma menurut saya sih ini kekurangannya Troy yang generasi 3 ke sini ya. Seandainya dia di sini tetap mempertahankan emblemnya yang dari Gen 1 dan Gen 2, saya rasa ini udah cukup sih, udah bagus. Tapi ya nggak mungkin, pasti ada kelebihan ada kekurangan, kita menyadari itu. Jadi ya ini masukan aja buat elemen. Harusnya sih lebih baik mempertahankan ini sebenarnya emblem yang ada di sini. Itu elemen yang tinggi. Iya. Jadi ketika teman-teman atau Troy owner itu nanti pengen repaint secara apa ya? Secara dilihat itu tetap masih elemen gitu, jadi ciri khasnya elemen tetap ada.
Itu aja sih kalau dari saya. Kalau yang lain sih masih sama, cuma aksesorisnya aja lebih bagus, dia pakai ion. Mungkin itu mas. Ini berapa harga pasarannya mas? Kalau nggak salah ya kemarin di angka 4, berapa gitu. Tapi ada dua. Yang satu dia keluaran 8 speed ada lagi. Tapi yang 8 speed ini menurut saya sih sayang banget sih. Frame-nya Troy yang bagus tapi combine-nya itu aksesorisnya timpang banget. Tapi ya ini masukkan aja buat elemen. Tapi keren, tetap keren sih. Ini kelas Minto tapi ini udah keren banget gitu. Gitu. Yang harga Yogi. dapat ikan apa? Iklan. Wah, nanti penyataan iklan bos. Ada yang mau bikin ikan bakar. Iya. Oke, apakah kita lanjut langsung review aja biar nggak lama-lama? Iya. Karena durasi cuma 5 menit. Siap. Ini apa ya? Lanjutnya apa lagi? Ini bentar lagi kita bakal view dari dekat. Oke. Seperti biasa nanti keterangannya dari bawah, atas sampai ke sana, crankset, slip post, saddle, dan lain-lain. Oke. Itu biar teman-teman yang mungkin lagi nyari sepeda lipat dan kepingin banget beli Troy, ini bisa membantu teman-teman buat jadi referensi. Tentunya di channel YouTube yang lain juga banyak, cuma kita membantu aja barangkali Ya. kita bisa bikin inspirasi buat teman-teman semuanya. Melengkapi yang lain. Ya, asik. Oke, lanjut. Oke. Oke, biar gak lama-lama karena kita bakalan lanjut buat bikin invisible couple di handle postnya. Ini handle postnya masih pakai teleskopik ya mas? Iya, teleskopik. Untungnya dia udah satu baut. Oh iya. Jadi nggak perlu banyak perubahan, nanti tinggal pasang aja. Iya. Dia Nanti- pakai fan bagus, 40 cm. Karena tinggi dia tuh tadi pengakuan dia di 75, jadi tinggi banget sih. Buset, kayak saya berarti. Iya, kayak Mas Reko. Masih sulit, oke lah. Oke. Nanti kita juga bakal shoot dan kita bahkan bikin part di tempat yang lain untuk proses pengerjaan invisible-nya. Kalau kemarin teman-teman sempat ada yang nanya apakah di handle post teleskopik bisa dibikin invisible, itu gimana kira-kira mas? Iya, kemarin sempat lihat di Bisa. komen juga sih. Sebenarnya bisa, cuma kasihan nanti di kabel hidroliknya aja sih. Dia kan jadi seakan dia mainnya nggak hanya dari ujung ke ujung, tapi di headset di handle postnya dia juga main naik turun. Jadi takutnya ketika nggak kontrol atau settingannya itu masih bisa naik turun. Kalau turun sih nggak masalah, tapi kalau naik dia kurang panjang, takutnya nanti ngerem gitu. Karena kan ketika dia ditarik ke atas berarti ada tekanan di dalamnya. Nah itu takutnya nanti mengganggu sistem pengeremannya. Itu aja sih. Sebenarnya bisa Apa bisa tapi tidak dianjurkan? bisa tapi tidak dianjurkan. Oh, Itu lebih itu tepat sih. jawabannya ya. Itu lebih tepat. Bisa tidak dianjurkan Ya. atau bisa tapi tidak dibenarkan. Iya. Karena kita kan juga untuk kenyamanan kita sendiri Iya. Ya, jadi seperti itu jawabannya. Nah, gimana? Wes, oke lanjut guys, kita bakal Oke. langsung review dari dekat. Let's go. Oke guys, jadi tadi setelah kita review dan kita bincang-bincang sama Mas Heri, ini saatnya kita review elemen Troy X-nya dari dekat. Monggo Mas, kita mulai dari mana? Dari bawah dulu ya. Oke, dari depan ya, seperti biasa. Kita dari bawah dulu. Ini seperti yang tadi sudah saya bilang sama yang punya, dia sudah rubah di bagian wheelset. Dia pakai Joytech, tapi ini menurut saya pakai punyanya Troy X yang generasi sebelumnya. Karena kenapa? Karena ini pakai Joytech. Karena kalau pakai sebelumnya, kalau ngambil yang Troy X sebelumnya yang warna Spiderman sama apa ya satunya hijau silver kah, dia pakainya punya Luce yang saya pakai di sini. Jadi jangkriknya dia nggak begitu keluar itu. Terus Forknya udah forknya dia udah ganti, mirip banget sama Evan Gus. Modelnya cakep sih, cakep. Ini cakep. Terus kemudian dilengkapi sama magnet. Di sini ada magnet nih.
Nah ini untuk magnet, fungsinya untuk ketika dia melipat itu agar lebih kuat aja. Makanya sekarang aksesoris untuk tali strap udah nggak begitu banyak karena sudah ada magnet. Ini improvisasi dari pabrikan ya? Ya, mungkin melihat beberapa yang lain sudah pakai, jadi dia pakai itu. Terus dia pakai Tektro. Ini rotor dia pakai Ion. Terus brake set dia pakai Tektro. Udah bagus ini, brake setnya cakep. Terus ke atas headsetnya dia pakai Ion. Tadi ada ya Ion nih, Ion. Dan menurut saya ini bagus. Ion. Terus kemudian handle postnya premium sih menurutku. Dia pakai Ion teleskopik. Terus satu baut. Dan model kunciannya udah yang modern, bukan yang lagi yang kayak sebelum-sebelumnya. Jadi dia udah kayak mirip kayak punya tetangga. Tuh, teleskopik. Handlebarnya dia tetap pakai yang lurus. Terus ini masih bawaan sih, semua masih bawaan. Cuma nambahin ini doang, invisible apa itu? Bell. Hand grip sama ini rem? Hand grip masih sama, masih bawaan. Tapi nggak ada no brand ya. Ya ini masih bawaan. Terus shifter dia pakai Sensa 9 speed. Dia pakai Sensa 9 speed. Terus kemudian kita agak ke belakang, dia ada rubahan di sini. Setahu saya ini masih pakai BB kotak. Cuma sama yang punya itu sudah diganti pakai rasi. Cranknya pakai, crank armnya pakai rasi Holotech HT2. Terus chainring dia pakai 56. Tujuannya karena istrinya sering pakai katanya, jadi takutnya nanti terlalu berat kalau pakai yang lain. Terus lipatannya cakep. Ini saya akuin cakep sih, rapi. Terus ini dia mulai pakai yang stainless, tidak lagi dicat. Kalau Troy sebelumnya dia pakai cat hitam, ini pakai stainless. Terus lipatan bagus, rapi gitu. Kesini-sini rapi. Ini aja sih, ini ada Troy, ciri khasnya dia Troy. Terus ini elemen, catnya cakep. Ada dua versi. Pedal dia pakai coupe, simple. Cuma kalau folding bagusnya sih lebih baik dia pakai quick release. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau kita jarang loading nggak apa-apa. Terus nih seat clamp dia Ion, sama seperti sebelumnya. Cuma dia rubah di sini. Dia pakai Asiofix karena yang punya itu tingginya 175. Jadi kalau dia pakai orinya itu masih terlalu pendek. Jadi ketika digoes dia masih nekuk. Gitu. Ada itunya Cakep juga sih. ya? Ya, dia ada ini. Kalau Light Pro kan biasanya kalau ada ininya ada yang KW ada yang asli. Ya, itu ada yang diamond, ada yang enggak, katanya kan ada asli. Cuma ini nggak tahu nih. Kalau Asiofix saya rasa bagusnya dia di sini pakai yang ulir. Mirip sama originalnya si Elemen. Cakep sih. Terus saddle dia pakai side gel. Ini juga enak buat digoes. Ini empuk. Itu cakep. Langsung ke Murah. RD dia pakai Sensa 9 speed. Oh, masih bawaan ini. Bawaan. Ini semua bawaan, masih bawaan. Dan dari yang punya bilangnya sih masih oke. Enak untuk dipakai. Terus yang belakang ini yang tadi saya bilang dia pakai Troy X yang sebelumnya, jadi jangkriknya nggak begitu terdengar, tapi sudah ada jangkrik, cuma nggak terlalu keras ya. Ini Sprocket dia sprocket masih bawaan 1128. Terus brake set tetap dia pakai punya Tektro. Ini Tektro.
Nah ini magnet yang tadi ya. Ya ini magnet yang nanti ketemu sama bagian depan, lipatan depan gitu. Itu sih. Saya Jadi rasa ini upgrade-nya nggak terlalu banyak. nggak terlalu Simpel. banyak. Tadinya dia main MTB, setelah melihat gaya berkendara, terus kemudian salah satunya punya kita, akhirnya dia merasakan fun-nya pakai sepeda lipat. Jadi kita racuni. Itu. Ada lagi? Saya rasa nggak ada. Ban masih pakai originalnya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah review singkat kita karena takut kemalaman kita mau bikin Invincible-nya. Ini kita bakalan lepas dan kita bakalan lubangi dulu untuk seat post, handle postnya ya? Ya, handle post. Kita mau pakai handle post ini. Punya event code. Jadi kita mau pasang yang fix. Kebetulan ini panjang 40. Tinggal nanti kalau memang masih kurang tinggi, tinggal main di sini. Dia pakai handlebarnya mau pakai yang mid race atau pakai yang flat. Suka-suka sih itu. Gitu. Oke, langsung eksekusi. Oke. Oke Mas, terima kasih banyak. Dadah Oke. dulu. Sip.